Jamah hati kami Tuhan. Kami mau serahkan saat ini sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Roh jiwa tubuh kami dan terarah kepadamu Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu dan telinga kami juga tertuju kepadamu Tuhan. Berbicara dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan yang mengubahkan hidup kami, yang memberi kekuatan, dan kami boleh mengalami kebenaran firman mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sungguh ada, kuasa-Mu sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, nyatakan bagi setiap kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kata bersama-sama. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari diserahkan bersama saya. Haleluya. 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 Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Jangan bimbang dan ragu. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan segala kasih anugerah berkat Tuhan. Miliki hati yang terus haus rindu akan Tuhan. Kerja Tuhan, dapatkan Tuhan, maka kita mendapatkan segala sesuatunya. Dan firman Tuhan adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan percaya, bahwa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, Tuhan itu mengasihi gereja kita, terus memimpin, memberikan tuntunan, dan tujuannya saudara sekalian, semua jemaat akan boleh mengalami anugerah berkat Tuhan. Tuhan berikan terima bagi kita tahun ini double favor. Ya, saudara tangkap, saudara percayai, ketika saudara doakan, saudara perjuangkan, terus saudara perkatakan, saya percaya Tuhan akan terus bawa kita mengalami double favor. Tahun yang lalu great multiplication, dan sekarang double favor. Sudah, dan bulan ini juga Tuhan memberikan anugerah berkat firman Tuhan, langit terbuka, open heaven. Betapa pentingnya saudara kita lakukan ketika kita berdoa, langit terbuka dan doa kita naik di hadapan Tuhan, dan Tuhan menjawab doa setiap kita. Terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saat ini apa yang saudara rindukan, apa yang sudah perjuangkan, sudah doakan, dan saya percaya open heaven terjadi dan kita boleh mengalami anugerah berkat Tuhan. Kita belajar saat ini itu kerinduan, ya, kerinduan Tuhan dan juga kerinduan Bapak Gembala Sidang kita supaya jemaat itu sudah mengalami anugerah berkat Tuhan. Secara khusus hari ini kita berbicara tentang keuangan, bahwa keuanganmu naik level. Kita semua tentu ingin saudara sekalian mengalami keuangan kita naik level. Siapa saja yang sudah kaya tetap masih rindu, tetap mengalami yang naik level lagi saudara. Sehingga ketika kita makin diberkati, kita semakin bisa menjadi berkat lebih banyak. Mesti memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Tuhan Yesus datang, dia rela datang ke dalam dunia karena dia ingin supaya setiap umatnya jemaatnya hidup dalam anugerah berkat Tuhan. Maka ketika Yesus datang, dia berkata, aku datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan, bukan kekurangan, tapi berlimpahan. Lalu saudara, Tuhan sendiri menanggung dosa kita, dia menanggung kemiskinan kita, dia mau jadi miskin supaya kita tidak diperkaya. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, apa yang sudah Tuhan korbankan dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kita belajar hari ini bahwa keuanganmu naik level, sudah percaya, imani, sudah minta kepada Tuhan, biar hal itu terjadi dalam hidup kita. Semua ingin saudara, saya juga ingin mengalami level naik keuangan saya. Kita semua ingin saudara mengalami perubahan di dalam keuangan. Sehingga saya ajak, mari saudara sekalian, kita buka hati, kita tangkap, kita sungguh-sungguh imani bagaimana kita bisa mengalami ya naik level di dalam Tuhan. Bukan mengejar keuangan, saudara sekalian mengejar harta, tetapi kita punya tujuan supaya apa yang jadi rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan merancangkan segala sesuatu besar bagi umatnya, bagi anak-anak Tuhan, supaya ada perbedaan, dibedakan dengan yang lain. Terang Tuhan ada dalam hidup kita. Dunia memang dalam kegelapan, tapi terang Tuhan ada. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan
Saudara, untuk kita bisa mengalami naik level dalam keuangan, yang pertama saudara adalah butuh upgrade mindset kita. Ya, mindset kita, pola pikir kita harus mulai di-upgrade saudara. Kalau pola pikir kita hanya sederhana, maksudnya rendah saudara, ya kita hidup seperti itu. Kalau pikiran kita miskin, ya sudah. Kalau kita berpikir yang mindset kita terima, pasrah, dalam arti menyerah, tidak ada satu perjuangan, ya seperti itu saudara. Kita mulai mengupgrade pola pikir kita. Saya seperti ini, tidak lepas pola pikir saya. Pola pikir Anda hari ini sebagaimana Anda, itu pola pikir saudara. Jadi pola pikirmu ini membentuk kehidupan Anda. Lalu juga akan berpengaruh di dalam kehidupan keluarga. Ada juga dalam sekitar saudara sekalian. Mindset kita membentuk realita kita. Jadi apa yang di dalam pikiran kita saudara, yaitu nanti realita kita seperti itu. Yang terjadi dalam hidup kita ya seperti yang kita pikirkan. Amsal 23:7a. Ini firman Tuhan berkata demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia membuat perhitungan dengan dirinya sendiri, menghitung-hitung dirinya. Saya ini seperti apa? Ya, kemampuanku seperti apa? Kapasitasku seperti apa? Menghitung-hitung diri kita sendiri. Kalau di dalam versi King James, for as he thinks in his heart, so is he. Seperti apa yang dia pikirkan, demikianlah dia seperti itu. Ya. Jadi saudara, maka kita perlu mentransformasi pikiran kita, selalu transformasi. Ya. Alami transformasi pikiran kita. Dari yang level ini kita mulai transformasi pikiran kita supaya kita mengalami terobosan naik. Setelah sampai di situ, jangan berhenti, ayo transformasi supaya naik lagi saudara. Tuhan menghendaki setelah sampai di sini, transform lagi supaya naik lagi, transform lagi, naik lagi saudara. Jadi kalau level sekarang yang kita dapatkan hasil segini, sudah keuangan kita tahap ini, kita transformasi pikiran kita, meningkat, maka meningkat dan meningkat. Dan itu yang terjadi nanti saudara, baik karyawan ataupun pengusaha. Ketika itu mereka bisa mengalami naik-naik posisinya, ya karena memang bertransformasi pikirannya, otomatis realitanya akan terjadi berubah dan berubah. Memang keadaannya nanti kita belajar dari itu, kita akan dituntun saudara, kita bisa melihat. Jadi penting saudara, mengubah ya, jadi mentransformasi pikiran kita sehingga dari tahap ini naik lagi. Kalau sudah di tahap misalnya dari A, kita transformasi ke tahap B, naik ke tahap B. Kalau kita ingin lagi, naik lagi tahap C, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan di dalam Tuhan, Tuhan tak terbatas. Maka saudara sekalian akan dibawa oleh Tuhan tanpa batas juga ketika engkau percaya, Tuhan membawa kita step demi step. Saudara sekalian, bawa Tuhan naik di dalam kasih anugerah Tuhan. Nah sekarang, saja kita semua yang hadir di tempat ini, mari kita melihat diri kita ya saat ini. Seberapa besar engkau mengundang berkat Tuhan dalam hidup saudara? Seberapa besar engkau mempercayai kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup saudara? Saudara dikasih Tuhan, mari kita semua pikiran kita yang negatif, yang lemah sudah mulai diganti. Mari baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengarkan khotbah-khotbah yang membangun saudara sekalian, membangun iman, dengarkan kesaksian-kesaksian, membangun iman, membangun semangat kita, sehingga kita bisa mengalami terobosan dalam hidup ini. Ya, segala sesuatu dibangun 2 kali. Pertama tadi mindset kita diubah ya. Yang kedua adalah ini saudara, segala sesuatu itu dibangun 2 kali. Apa sih maksudnya? Dibangun 2 kali. Pertama adalah dalam pikiran kita, lalu kemudian dalam kenyataan. Jadi ada 2, segala sesuatu ada membangun 2 kali, ya, dibangun 2 kali. Jadi dalam pikiran dan kemudian terjadi di dalam kenyataan. Jadi seseorang ketika dia mau bangun rumah, saudara sekalian, ketika dia punya tanah, lalu dia mau bangun rumah, dia sudah punya
maksudnya saudara, dalam pikirannya dia mau bangun rumah itu mau tingkat atau tidak, itu sebuah keputusan dulu. Lalu kemudian aku mau punya kamar berapa, lalu di mana dapurnya dan sebagainya, dia sudah punya pikiran, lalu kemudian dia undang arsitek ya, lalu untuk menggambarkan, saya kepingin punya kamar utama saya luasnya 4 kali 4, lalu untuk anak-anak 3 kali 4 atau 3 kali 3, lalu kamar mandi, setiap kamar ada kamar mandinya atau di luar ada bagaimana. Itu semua sudah di dalam, setelah itu di dalam pikiran, kemudian dituangkan di dalam blueprint. Kalau itu sudah jadi, barulah mulai kerjakan. Pada saat kerjakan, mana dikerjakan, mesti kacau dulu, digali seperti itu, kacau seperti tidak terlihat. Tapi mereka menuju kepada apa yang dibangun itu akan dibangun, saudara sekalian. Jadi pertama di dalam pikiran dulu. Kalau pikiran kita belum diubahkan, maka hidup kita di luar ya juga tidak berubah. Maka pikiran kita dulu diubahkan, kita mau jadi seperti apa, dan kemudian barulah kita akan mengalami hal itu, saudara sekalian. Jadi akan terjadi. Ya, kita baca Kejadian 11 ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, Tuhan yang berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi Tuhan melihat ketika saat itu setelah Ebah mereka berkumpul bersama-sama, tapi memang mereka ini menentang Allah ya. Tapi Tuhan lihat tekad mereka ya, ketika mereka bersatu, satu bahasa, punya tekad kerjasama membangun menara. Tuhan sendiri berkata, apa yang mereka rencanakan itu bisa terjadi, terlaksana. Tuhan sendiri mengakui. Jadi memang Tuhan sudah memberikan kepada setiap manusia itu sudah potensi. Dan ketika mereka menggali potensinya, dan Tuhan sendiri berkata bisa terlaksana. Walaupun itu bertentang dengan Tuhan, akhirnya Tuhan kata, dan kita saudara, ada potensi-potensi yang Tuhan sudah tanam dalam diri kita. Kita perlu saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, apa yang sudah ditanam dalam diriku, talenta-talenta, bakat-bakat Tuhan, aku mau persembahkan bagimu. Tuhan melipat gandakan sehingga kemampuan kita biasa makin lama makin bertambah, saudara. Ya bertambah. Dan saudara, ada satu kesaksian ya hamba Tuhan yang namanya Dr. Soyogi. Dan ketika dia jadi pendeta awalnya, saudara, dia tidak punya apa-apa. Ya, dia mulai menggembalakan, dia tidak punya gereja. Baru gerejanya itu di tenda ya, di Soyogi. Dan indah sebuah tenda, dan jemaatnya hanya beberapa orang saja. Sedang ketika dia terus berdoa, saudara, tapi dia berdoa, Tuhan, aku percaya Kau Tuhan yang maha besar, Kau yang maha kuasa. Lalu dia berdoa, saudara, untuk supaya Tuhan memberikan jemaat dan dikasih angka yang besar. Sebenarnya saat itu juga ragu-ragu ya, tetapi dia mulai, Tuhan berbicara 3.000 jiwa. Baru punya, ada mungkin belum ada 30, tapi Tuhan sudah berkata 3.000 jiwa. Nah, saudara sekalian, apa yang dilakukan di dalam pikiran Soyogi ini, setelah dapat visi, dia memikirkan jemaatku 3.000, jemaatku 3.000. Walaupun saat dia mulai melayani, saudara, jemaatnya mungkin tidak lebih dari 30 orang, saudara. Tetapi ketika dia khotbahnya kencang, saudara, suaranya keras. Ya, jangan dipikir seperti sekarang ada sound system seperti itu. Dia tanpa sound system, dia khotbah keras. Lalu yang jemaat itu, tuan-tuan itu tertawa sama, terus akhirnya berkata sama pendeta, Pak Pendeta, gak usah teriak-teriak, gak usah keras-keras, kita ini sudah dengar. Saya berkata, saya ini khotbah bukan untuk kalian segini, tapi saya khotbah, saya sudah punya impian, saya percaya punya visi 3.000. Saya mempersiapkan diri sebagai hamba Tuhan 3.000. Jadi dia pola berpikir 3.000. Saya melayani jemaat yang besarnya 3.000. Saya melakukan ini seperti untuk 3.000 jemaat. Dan dia lakukan seperti itu, dan Tuhan melakukannya, terjadi. Akhirnya 3.000
Terus sudah di level 3.000, Tuhan bawa 10.000, ya dia mulai doa dan mulai berjuang. 10.000, dia bayangannya 10.000. Tadinya gereja yang sebenarnya kapasitas ribuan untuk 3.000 bisa cukup ya, 3.000 ribuan bisa 3 kali 3.000. Jadi 10.000 bagaimana? Berarti aku harus punya gereja yang lebih besar. Lalu mulai doa sudah, gereja yang besar, kasih lebih besar lagi. 100.000, wah itu kalau 100.000, lalu saudara yang dicari gereja di Korea yang paling gede diukur saudara, diukur paling besar. Lalu dia minta, Tuhan, gereja yang di Korea yang terbesar ada sekian, aku minta 2 kali lebih besar dan sebagainya. Akhirnya Tuhan beri, dan akhirnya sampai 1 juta. Sudah dikasih Tuhan, masih diupdate ya. Mindset kita diupdate. Dan semua 2 kali diawali mindset kita, pola pikir kita, transformasi pola pikir kita terlebih dahulu. Pikir dulu, dan kita akan melihat apa yang terjadi di dalam kenyataan. Lalu kapasitas Anda menentukan aliran berkat. Kapasitas kita. Nah, kapasitas kita akan menentukan seberapa berkat yang akan kita terima. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara dikasih Tuhan, nah, saudara ketika janda ini menuangkan minyak dan kemudian bejana itu sudah penuh, lalu dia berkata pada anaknya, dekatkan lagi. Lalu anaknya berkata, sudah habis. Langsung mandek saudara ya, berhenti. Jadi berbicara 1 kali seorang janda nabi, dan itu jatuh dalam miskin dan utang banyak, dan anaknya mau diambil sebagai tabungan. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa yang menyatakan apa yang menjadi masalahnya, dan dia berkata, hambaku, suamiku adalah hamba yang baik dan sebagainya, bla 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 bla. Lalu kemudian Nabi tambahnya, ini anakku mau diambil. Lalu Elisa bertanya, apa yang ada padamu ya? Yang ada padamu, yang ada di rumah. Lalu janda itu berkata, aku tidak punya apa-apa. Kalau punya aku bisa bayar utang, aku sudah datang pada kamu, aku bisa bayar. Justru saya sudah tidak punya apa-apa. Hanya ada sedikit minyak dalam buli-buli, hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu Elisa memberikan firman, ya, datanglah firman kepada janda itu, pinjamlah bejana-bejana kepada tetanggamu, jangan terlalu sedikit. Ya. Biasanya pinjamlah bejana-bejana kepada tetanggamu, jangan terlalu sedikit. Dan kemudian tutuplah pintu, tuangkanlah minyak itu, dan setiap yang penuh pindahkan dan isi terus. Harus ditangkap saudara ya. Ketika datang firman Tuhan, janda ini puji Tuhan, dia bisa nangkap saudara ya. Jadi dikatakan, nanti tuangkan penuh, diisi yang lain, penuh, diisi yang lain. Berarti saya harus cari bejana sebanyak mungkin, sedapat aku pinjam. Akan dia pinjam ke tetangganya sedapat yang mungkin sedapatnya. Setelah itu dia tutup dan dia tuangkan. Kalau dia saat itu bisa pinjam cuma 10, begitu 10 penuh ya seperti itu. Kalau dia bisa pinjam 20 bejana akan penuh. Kalau dia bisa pinjam 100 akan penuh. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau firman Tuhan datang saat ini pada kita semua, jangan batasi saudara. Kuasa Tuhan yang membuat kuasa Tuhan terbatas bukan karena Tuhan yang terbatas, tapi kita saudara. Ya saudara, bukannya minyak itu berhentinya karena sudah tempatnya habis. Jadi kalau masih ada tempat, ya tetap mengalir terus. Tapi begitu tempatnya habis, berhentilah. Jadi saudara, mari kita bisa nyadar. Jadi bukan masalah minyaknya yang mengalir itu berhenti, tapi tempatnya sudah habis. Nah, kalau sudah habis mau gimana? Aku buang, lebar kemana-mana, ini malah jatuhkan orang ya. Nah, saudara, demikian juga Tuhan mencurahkan hujan lebat. Di tengah hujan yang lebat, kalau Anda ingin mendapatkan air hujan, kalau Anda bawa lepek,
Semalam-malam hujan yang lebat, ketika pagi hari kau ambil, ya dapatnya 1 lemper. Kalau kau bawa 1 cangkir, ya 1 cangkir. Kalau kau bawa 1 ember itu yang penuh, 1 trim yang penuh. Kalau saudara buat bak yang besar, ya kau nampung sebesar itu. Kalau pemerintah membuat waduk, ya terima sebesar waduk itu, saudara. Ya. Jadi sudah dikasih Tuhan, jangan batasi kuasa Tuhan. Perbesar kapasitas kita, perbesar iman kita, perbesar pengharapan kita di dalam Tuhan. Pikir kita, Tuhan itu Maha besar. Perbesar iman percaya kita. Saudara yang dikasih Tuhan, maka supaya kita bisa mengalami terobosan dalam hal ini, saudara, maka gereja kita ini rindu. Saya percaya rindu, dan saya mengikuti dari sejak awal. Saya perhatikan, saudara, banyak anak-anak Tuhan yang terus mengikuti, saudara. Mereka awalnya yang masih biasa, banyak yang akhirnya menjadi berhasil dan berhasil. Termasuk Toyogi, saudara. Jadi Toyogi itu jemaat awalnya bukan siapa-siapa, tapi sebagian besar akhirnya jadi pengusaha-pengusaha besar. Sehingga jadi pengusaha besar, maka gerejanya juga mengalami pertumbuhan. Nah, kalau pengusaha besar kan juga bisa persembahannya besar-besar, jadi bisa berkarya besar. Tuhan kita yang Tuhan yang besar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ada kerinduan. Jadi gereja kita itu rindu, ya, jemaat supaya mengalami. Maka miliki saudara kerinduan. Maka kenapa repot-repot, ada SPR, jadi saudara. Saudara, memang bagi jemaat kadang-kadang, ngapain sih saya SPR, som. Saudara pikiran, saudara, mereka yang ngajar itu udah dibayar. Ya, guru-guru som itu udah digaji, saudara, udah dibayar. Tapi mereka dengan rela hati dan ingin supaya jemaat ini, saudara, yang ikut som ini benar mengalami pertumbuhan terobosan. Tujuannya seperti itu. Dulu saya juga gitu, ikut som, terus kemudian saya ngajar, saya rindu apa yang saya ajarkan ngalami. Ya. Nanti diajari keuangan, bagaimana mengatur keuangan. Ya kerinduannya apa? Jemaat supaya dalam mengatur keuangan benar-benar akhirnya bukan kekurangan tapi berkelimpahan. Dari tadinya ya sama-sama gajinya segini, terus kurang utang, tapi dengan gaji yang sama bisa malah nabung. Jadi berubah karena apa? Diajari dan mulai mereka mengandalkan Tuhan. Ada jalan, ada perlindungan Tuhan sehingga berkatnya tidak bocor. Nah seperti itu, saudara. Ajari bagaimana hidup rumah tangga yang bahagia, yang rukun harmonis. Tadinya bertengkar terus, terjadi pertumbuhan. Nah saudara, tujuannya saudara sekalian SPR itu supaya kita terus bertumbuh, dan kalau kita sudah menyelesaikan memiliki kerinduan. Sekarang saya ngajar juga kepada orang lain, ya, cari jiwa-jiwa, saudara, menangkan jiwa-jiwa yang di luar yang belum mengenal Tuhan supaya mereka mengenal Tuhan. Jadi sudah bertumbuh, termasuk saudara dalam ibadah. Saudara setiap beribadah ini firman Tuhan selalu, saudara, membimbing saudara. Kalau saudara ikuti dengan sungguh-sungguh, tidak sekedar mendengar lewat saja, tapi kalau saudara sapi, saudara hidupi, saya percaya saudara mengalami pertumbuhan rohani, saudara mengalami pertumbuhan iman. Jangan menjadi lemah. Jadi ikuti, saudara, ya, yang minggu setiap beribadah, lalu kelompok saya percaya orang-orang demikian pasti mengalami terobosan dalam rohaninya dan dalam kehidupannya. Lalu saudara juga, gereja juga ada UC, saudara ikut kalau bisa, berjuang supaya mendapatkan impartasi daripada Tuhan. Perjuangkan saudara sekalian, karena itu kerinduan supaya setiap jemaat mengalami terobosan, ya. Dan senang kalau melihat jemaat berhasil sukses. Wah, senang saudara, ya. Saya kalau pelayanan pemberkatan terus ketemu jemaat, terus kita syukur, terus saya tanya bagaimana keluarganya, baik Pak, terima kasih. Wah, saya suka cerita. Kalau datang, aduh Pak, saya bermasalah. Saya kelihatan, saudara, ya. Tapi itu saudara, ya. Jadi itu kerinduan. Jadi supaya mengalami terobosan. Nah, di setiap level punya ujian masing-masing, ya. Di setiap level punya ujian masing-masing. Jadi saudara, ketika kita mulai sudah transformasi pikiran kita di level ini, ketika kita mau level ke B, ke atas lagi, mesti ada ujian. Sama seperti anak-anak ketika dia mau masuk SMP,
dia harus melalui ujian dulu SD. Dan pada saat dia ujian SD, bagi orang anak-anak yang kelas SD, itu juga masalah yang besar bagi dia. Ya, bagi dia adalah, wah, soal ujian untuk SD bagi orang SD itu yang berat, yang susah. Tapi kalau ujian SD dikasihkan orang SMP ya gampang. Bagi yang SMA ya itu sudah terlalu mudah. Tapi dari SD ketika dia itu menghadapi ujian SD ya berat. Dan ketika dia sudah lulus, dia akan naik level SMP. Dan di SMP demikian juga nanti ketika dia ujian SMP, bagi dia SMP ya berat, ya susah. Tapi itu levelnya dia. Dan ketika dia lulus, dia naik. Pasti seperti itu, meningkat dan Tuhan melengkapi. Dan itu pas juga. Jadi kalau saudara di level segini, terus kemudian naik, saudara sekalian, cara berpola pikirnya sudah berubah, transformasi. Tantangannya juga lebih berubah, lalu berubah dan berubah lagi. Jadi seperti itu saudara, ya setiap level ada tantangan. Dan ketika ngadepi bisa jadi pernah gagal juga. Ya bisa tidak lulus, bisa gagal. Tapi kegagalan bukan berarti kita berhenti. Gagal itu juga jadi sebuah pengalaman, mendapat pengalaman kita, sehingga kita bisa ngerti. Jangan sampai kita berbuat yang sama supaya kita tidak gagal. Nah, sudah dikasih Tuhan. Jadi kalau orang benar, ya di sini firman Tuhan katakan Amsal 24 ayat 16a, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Bisa gagal, ya, tapi bangun lagi, gagal, bangun lagi, gagal lagi, ya bangun lagi, gagal lagi, bangun lagi, gagal lagi, bangun lagi, saudara. Satu kali ada seorang pemuda yang mengalami gagal berkali-kali, lalu dia putus asa. Itu apa itu? Males dia, putus asa, duduk termenung. Dalam termenung di depannya dia lihat seekor laba-laba yang sedang buat sarangnya, melayang dengan buat sarang, yang buat sarang, ya, yang buat sarang, sudah buat sarang, sudah selesai, hampir selesai. Lalu pemuda itu ngambil cutek sudah kayu, lalu dirusak, sarangnya dirusak. Laba-laba itu saudara buat lagi di tempat yang sama, lain lagi, buat lagi saudara, dirusak lagi sama dia. Laba-labanya buat lagi, dirusak lagi, buat lagi, dirusak lagi, buat lagi. Langsung dia bangkit. Laba-laba gagal berkali-kali, tapi tidak menyerah. Dia bangkit, langsung dia bangkit. Orang benar 7 kali jatuh, bangkit. Karena kita punya Tuhan yang terus akan memberikan kekuatan ketika kita tidak menjadi lemah. Bangkit saudara. Jadi Tuhan izinkan gagal, tapi bukan untuk kita jatuh, tapi untuk kita mengalami terobosan lebih. Orang yang demikian teguh saudara, itu jadi orang yang memang benar-benar teruji kuat. Contohnya Thomas Alva Edison, ketika dia berjuang untuk menemukan lampu hijau, itu sampai ribuan kali gagal. Ribuan kali dia mencoba, tidak berhasil. Tapi dia tidak pernah menyerah, tidak pernah berkata gagal. Aku tahu, oh pakai ini tidak jadi, ya. Cara ini tidak jadi, oh dengan bahan ini kurang, oh dan seterusnya. Akhirnya menemukan. Dan jadi orang yang tidak mudah, tidak akan menyerah kayak gitu. Atau masalah Edison ketika menghadapi sesuatu tidak akan pernah menyerah. Kalau dia seperti itu membentuk pribadi, membentuk mindsetnya. Dan betapa penting ya kita bisa punya pribadi seperti itu, ya. Mindset seperti itu. Lalu kemudian jangan membandingkan proses Anda dengan orang lain, ya. Jangan suka banding-bandingkan. Setiap orang punya proses masing-masing, ya. Jadi setiap orang, jadi tidak usah banding-bandingkan. Lalu bandingkan, saudara melihat kalau saudara kebetulan saudara lemah dalam keuangan, ya, banyak kekurangan, dia orang kaya, bandingkan diri dengan orang kaya, saudara, wah saudara timbul iri hati. Dia juga punya masalah sendiri. Jangan dipikir orang kaya itu tidak punya proses, tidak punya masalah. Ya mereka juga punya masalah saudara. Ya kita tidak tahu masalahnya apa. Siapa tahu dia masalahnya kesehatan,
Anda miskin mungkin tidak punya uang tapi sehat, tapi dia kaya tapi sakit. Dia bisa beli apa-apa tapi tidak bisa makan apa-apa. Kamu bisa makan apa-apa tapi tidak bisa beli apa-apa. Sejarah. Jadi, ya, tapi kan masih untung, ya. Sehat belum bisa beli apa-apa, berjuang bisa beli apa-apa. Tapi kalau sakit, dia sembuh-sembuh, saudara sekalian, dia bisa makan apa-apa. Suntik terus, saudara ya. Ya makanya ya, pahit-pahit lihat orang lain bisa makan enak, dia bisa beli, dan bisa makan itu susah, saudara ya. Itu menderita, ya. Dia bisa jamu, silakan makan. Wah, jamu semua orang makan sate kambing, makan ini. Dia cuma lihat saja, ya, nggak bisa makan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan banding-bandingkan. Setiap orang punya salibnya masing-masing, ya, salibnya masing-masing. Kalau banding-bandingkan, kita bisa nanti dan tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Lalu bertahan, 3, pintu terbuka, level up your finance terjadi. Ya, jangan menyerah, terus berjuang. Double favor tahun ini. Terus berjuang, doakan, perkatakan sampai itu terjadi. Jadi seperti itu, Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi saudara jangan jemu-jemu, kalau kita mau mentransformasi diri kita, jangan jemu-jemu. Memang bisa mengalami gagal, gak berhasil, tapi jangan berhenti mentransformasi mindset kita terus, ya. Saudara mulai berubah sesuai dengan Tuhan, pikiran Tuhan. Minta saudara Tuhan untuk pikiran Kristus ada dalam diri kita, yang mentransformasi. Semakin perlu kita belajar Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, kita dengar khotbah supaya mindset kita mengalami transformasi pola pikir kita. Jangan jemu-jemu untuk membangun diri kita dan jadi berkat, saudara. Ketika kita memiliki hal demikian, pasti saudara kita akan mengalami pertumbuhan. Kita bisa melihat saudara petani itu, saudara, ketika dia nabur benih, dia terus merawat, terus saudara sekalian, sampai itu akan bertumbuh dan bertumbuh sampai akhirnya menghasilkan buah. Gak akan berhenti. Kalau dia berhenti, ya panennya tidak bisa dengan baik. Nah, demikian juga saudara ketika orang menanam bambu Cina. Bambu Cina ini unik, saudara ya. Ketika ditanam, maka yang menanam ini tetap harus menjaga, memberikan dia air. Walaupun setelah sekian bulan nggak ada tunasnya, setelah setahun tunasnya baru kecil, tunasnya baru sedikit. Kalau baru 5 tahun mungkin 30 cm, tingginya 5 tahun baru 5 cm, saudara. Tapi begitu 5 tahun, tahun yang berikut, tahun ke-6 langsung 10 meter. Dan waktu yang cepat seperti itu. Ternyata ketika tahun-tahun awal akarnya bertumbuh karena bambu itu akan tinggi sekali, anginnya besar. Kalau dia tidak punya akar yang kuat, dia akan roboh. Jadi dia sudah seperti itu. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan, tapi Tuhan izinkan, tapi Anda setia, Anda tetap setia, ada cinta Tuhan, Anda semakin mengasihi Tuhan, Anda cinta, saudara, terus saudara, nanti tiba-tiba, push Tuhan naik, begitu open heaven, double favor terbuka, sudah akan juga naik, dan sudah akan berkata, semua karena anugerahnya, semua karena kasih Tuhan. Jangan berhenti saudara, setia dan setia, sampai pada akhirnya pasti Tuhan bawa kita naik. Setia saudara, dalam apapun saudara akan mengalami terobosan yang Tuhan akan berikan, ya. Jadi tetap terus apa yang sudah diajarkan lakukan. Nah sekarang kita belajar langkah-langkah praktis untuk memulai dari nol hingga mandiri secara finansial, ya. Jadi langkah-langkah praktis dari nol, dari belum punya apa-apa, dari belum kerja terus mulai kerja, nah, sampai kita memiliki, ya, mandiri dalam keuangan, ya. Ini secara khusus untuk karyawan. Kalau ada sebagai karyawan, apa? Bagaimana supaya level keuanganmu naik? Sebagai karyawan, ya, yang ikut bekerja, nah mungkin diawali ada kerja, bisa jadi
Ada perusahaan kecil yang tidak mampu ngasih UMR, ada ya. Jadi ada toko, ada usaha yang tidak sanggup untuk membayar minimal UMR ya. Kalau Anda sudah dapatkan pekerjaan yang UMR ya, dengan gaji UMR, ya bersyukurlah saudara. Tapi mau sampai UMR terus, nah apa Anda mau UMR terus? Nah kan enggak. Nah mesti transformasi pikiran saudara ya. Awalnya ya aku kerja di sini, karena kerja yang UMR ya kerja biasa, level yang paling rendah, ya kan? Itu UMR. Nah, ketika kamu kerja di situ di perusahaan apapun, saudara kerja dengan sungguh-sungguh. Jadi tujuanmu kerja di situ bukan untuk uang, tapi aku mau belajar. Jadi kalau kau kerja di tempat konveksi, tempat penjahit, sudah jadi penjahit, sudah sekalian dengan gaji UMR. Saya di situ, saya bekerja bukan untuk dapat gaji UMR. Saya bekerja sambil belajar, saya meningkatkan keterampilan skillku. Jadi kalau aku jahit, sedapat mungkin semakin cepat tapi rapi. Tempat bekerja. Nah, sudah itu tempat berlatih. Jadi ketika makin berat, makin terampil, makin skillnya naik, otomatis kau akan dipilih. Kalau kerjaanmu makin halus, makin bagus, akhirnya ditingkatkan. Pasti ditingkatkan. Sama saudara. Ya. Jadi harus bangun ya reputasi kita, dan kemudian juga tingkatkan ya, mulai belajar ya. Mulai belajar. Kalau perusahaan itu ada training, malas-malas. Itu perusahaan itu mau training karyawan itu bersyukur. Karyawan harus bersyukur. Karena itu tujuannya perusahaan apa? Meningkatkan ya SDM-nya, karyawannya supaya meningkat lagi. Itu sangat bersyukur ya. Jika diundang motivator. Terus kalau orang yang pikir negatif, oh boleh kono pagi ini kan, karyawannya kerja nih benar, tapi gajinya mudah-mudah. Tapi jangan begitu. Kalau tidak senang ikuti saudara, karena itu membekali saudara. Jangan mikir uangnya dulu, tapi apa yang bisa kau dapatkan dari tempat kau kerja, yang dari dasar itu. Apa yang kau dapat pelajari? Nah, nanti sudah akan meningkat saudara. Ya sama. Ya kalau ngajari seperti Tuhan jemaat, kerja di mana? Oh Pak, saya masih kerja di rumah makan. Nah, saya tanya, kamu bagian apa? Saya bagian cuma mengapa. Oh, bagian mengapa. Milih, sama tukang masak gitu. Jadi jangan berhenti di situ, kan belajar. Ya memang kokinya nggak mungkin mau ngajari ya, itu rahasia. Tapi yang melirik-lirik, biar caranya dekat-dekat nanti ini belum makan ya tunggu nih sambil lihat caranya masak gimana. Dan nanti kamu di rumah praktek. Tingkatkan sendiri. Dari level bawah itu belajar, tapi terus untuk meningkatkan, untuk menjadi besar. Saya dulu ya gitu saudara. Saya bukan les, saya bukan rumah makan, bukan karena les. Ya saya lihat ada pegawai saya ya yang masak, ya saya lihat. Dan dulu saya punya pegawai yang masak, lihat, dia pergi, ditinggal saya. Ya terpaksa saya masak. Awalnya dimaki-maki orang, masakannya tidak enak, tapi saya terus jalan, belajar terus. Lama-lama akhirnya ngerti, tahu, enak. Jadi nikah, begitu enak. Nah, pelanggan bertambah, kan seperti itu. Jadi seperti itu saudara. Investasikan diri Anda ya. Jadi mau belajar, menginvestasikan diri. Namanya investasikan berarti ada harga yang harus dibayar ya. Sisihkan, kalau punya ya sisihkan untuk belajar ya. Nambah ilmu seperti itu. Kalau tidak mau dari dasar ya belajar saudara. Les apa dan sebagainya. Yang penting nambah skill, nambah pengetahuan, nambah kemampuan ya, nambah saudara. Jadi kalau sekarang kegerakan sudah IT ya belajar ya. Mau les apa supaya bisa ngerti lebih cepat dan sebagainya ya. Desainer, analis dan sebagainya. Intinya investasikan diri saudara.
tambahkan kemampuan, skill dan juga pengetahuan. Lalu yang ketiga, kelola keuangan dengan bijaksana. Ya mesti, saudara ya, keuangan harus dikelola dengan bijaksana. Ya, seseorang tidak perlu kaya, mulai mengelola keuangan dengan baik. Ya, buat anggaran, terus mulai tabung, ya, menginvestasikan, paling tidak harus berusaha tabung 10% atau sampai 20% dari yang didapat. Berjuang, saudara. Ya mungkin ada orang berkata, gaji saya segini masa cukup, ya. Bisa bagaimana bisa nabung? Ya sudah, bagaimana caranya bisa nabung? Sudah berusaha. Nah, saya senang saudara ini kalau sudah di sini saya ada kesaksian dari seorang KKS, ya. Cerita sama saya. Dia punya pegawai termasuk anggota kelompok saya dia. Ya. Lalu satu hari karyawannya ini minta pinjam uang ya kepada ini, ya panggilnya Cik, aku pinjam uangnya. Duh, utama pinjam cukup banyak kan, berapa juta, banyak utang. Duh, kok kamu bisa utang gimana? Kamu kerja, suamiku kerja, anakmu 2, dan juga dia kerja dengan dia itu juga gajinya bukan kecil, cukup lah. Gitu. Kau utang. Lalu dia tanya, nah, gimana kalau kamu kok bisa utang seperti itu? Ditanya pola hidupnya. Ya, kamu udah, kemudian dia tanya, kamu masak enggak? Udah. Nah, terus makannya jajan. Terus anak yang besar, dari gimana anak yang besar itu uang sakunya 20.000, yang kecil 10.000. Nah, begitu tahu anaknya yang besar 20.000, anak yang kecil 10.000, langsung itu ya. Ibu ini langsung kaget, nggak tahu. Ya, kalau gitu ya pastes kamu utang ya. Wes kamu nanti sore sama suami biar anakmu datang ke rumah. Suruh datang ke rumah. Ya begitu sampai di rumah, lalu kemudian tanyai mereka berdua, kamu utang diajari. Terus kemudian ya ini KKS-nya berkata, kamu sekarang saya gajinya tidak bulanan tapi per minggu. Karena kalau dikasih 1 bulan cepat habis. Kamu per minggu, 1 minggu harus cukup untuk kebutuhan. Lalu gaji suami untuk bayar yang yang sudah bulanan, ya misalnya listrik apa itu. Tapi uang 1 minggu harus kamu bisa cukup. Masak sendiri, suruh masak sendiri. Lalu saudara anak yang gede ditanyai, kamu mau lanjutkan sekolah enggak? Ya mau, no. Ibumu, bapakmu utang. Bagaimana bisa menyekolahkan kamu? Kalau kamu mau sekolah, dia sudah siap di tempat makan. Nih, bawa makan dari rumah, tidak usah uang saku. Sama adiknya juga gitu. Mau menerus ke sekolah? Mau, tidak usah jajan, bawa sendiri. Mulai masak sendiri, mulai tidak memberi uang jajan. Ya, nilai 30.000 kan? Nah, saudara, dari kurang jadi surplus. Nanti surplusmu bayar utang. Dari utang, awalnya bayar utang, utangnya lunas, sekarang nabung, akhirnya jadi punya uang. Hanya cara pola hidupnya. Sekarang banyak sekali tuntutnya, minta gaji naik, terus minta, tapi ya tetap kurang. Kalau gaji naik, pola hidupnya berubah. Ketika gaji 3 juta, makannya di warung, nasi bungkus. Ketika 5 juta, sepi. 10 juta, oh maksudnya resto, maksudnya Starbucks. Dan ini kalau 3 juta, kopinya warung 5.000, Starbucks 30.000. Ya habis, 10 juta ya habis. Saudara, jadi bijaksana kelola keuangan. Lalu saudara mulai nabung rumah. Itu salah satu cara investasi. Nabung rumah. Belum punya rumah atau sudah punya rumah, berjuang. Daripada uang itu diam atau uang itu lama habis kemana-mana, saya beli rumah. Dan justru beli rumah belum punya uang cukup, ya kredit dulu. Tapi bisa punya rumah, dan kita memilih tempat yang dimana bakal ini akan ramai, akan naik. Ketika kita tidak salah pilih, saudara,
Begitu kita lunas, rumah itu sudah meningkat berkali-kali lipat. Jadi saudara, ya mulai nabung untuk rumah. Jangan nabung untuk hal-hal yang lain, yang apalagi kalau itu seperti mobil, saudara, begitu sudah beli tahun depan sudah jual sudah turun banyak. Tapi kalau rumah beda. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, langkah-langkah seperti itu yang bisa dipakai. Nah juga kalau belum bisa, sangat tidak bisa, mengikuti aja, minta ya, pemerintah kan menyediakan rumah murah kan ya, ambil aja rumah subsidi dulu. Ya memang tidak begitu nyaman, tidak apa-apa, diawali pokoknya punya rumah dulu, ya punya rumah subsidi dulu. Nanti setelah kita sudah lunas, sudah punya itu, sudah nempati, nah berpikir untuk kita punya rumah yang lebih lagi nyaman, ya seperti itu. Nanti kita juga sudah punya rumah yang nyaman. Jadi seperti itu. Jadi ya saudara mulai tabung untuk rumah. Lalu saudara bangun kemandirian finansial. Ya, jadi supaya bebas dari hutang dan kita bisa investasi lebih lanjut, jadi semakin mandiri, ya saudara sekalian, punya safety, ya punya tabungan kalau ada hal-hal yang mendadak sampai apa, kita sudah punya tabungan ya untuk menghadapi. Ada seorang istri yang sangat bijaksana dalam mengelola uang. Saudara. Satu kali suaminya pulang dengan sedih hati, wajahnya susah, ya stres, susah. Ya, dan berkata sama istrinya dengan wajah yang susah sedih, aku di PHK, kehilangan pekerjaan, gimana ya? Lalu istrinya bukannya susah, puji Tuhan. Lo di PHK suaminya dia malah puji Tuhan, suamiku akan jadi seorang penulis, karena suaminya tak nulis ya, dia tulis. Tapi hasil tulisannya pernah ditawarkan ke percetakan-percetakan untuk dicetak, tidak ada yang mau menerbitkan, ya, tidak ada yang mau. Tapi istrinya baca itu sangat bagus, dan akhirnya suaminya malas nulis karena nulis tidak diterima-terima, ya sudah dia bekerja. Dan di PHK istrinya bersorak, wah suamiku akan jadi penulis yang hebat. Nah, saudara, suaminya bingung, ya gimana kita ini, ya nanti hidup kita. Karena aku sudah punya tabungan. Walaupun tidak ada income sama sekali, kita masih bisa hidup untuk 1 tahun. Hah? Dari mana? Ya saya nabung. Jadi gajimu itu saya tabung, saya tabung, saya tabung, saya tabung. Tidak usah khawatir. Begitu ngerti sudah suaminya tenang, mulai nulis dan mulai ditawarkan, dicari. Akhirnya ada perusahaan yang mau menerbitkan. Begitu diterbitkan ternyata bestseller. Wah berubah, hidupnya berubah. Justru gara-gara di PHK dia malah jadi seorang penulis yang diberkati Tuhan. Muncul ya talenta yang Tuhan berikan. Jadi jangan batasi Tuhan, saudara. Kalau udah di PHK, salah wasit pegawai, salah wasit pegawai. Tapi karena dia dipecat, justru dia bos. Nah, tapi ada istri yang bijaksana ngatur uang, ya, maka penting bisa ngatur uang ya. Lalu jadilah berkat bagi orang lain. Kejadian pasal 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat. Jadi sekalipun kita masih jadi karyawan, jadilah karyawan yang tetap memiliki prinsip aku harus jadi berkat ya. Sekalipun kita hanya karyawan di suatu perusahaan, tetap harus punya prinsip aku harus jadi berkat. Di nomor 1 di tempat Anda kerja, di tempat Anda kerja Anda harus jadi berkat. Jadi tujuanmu dalam hidup ini dimanapun Tuhan menempatkan harus jadi berkat. Kuncinya itu. Jadi ketika kau kerja, tujuannya aku harus jadi berkat di mana aku bekerja. Dan kita dapat gaji. Terima gaji itu berapapun, tapi tetap jadi berkat. Jadi kalau perusahaan itu menggaji saya dengan sekian, nilainya sekian, dan itu rata-rata pegawai yang lain sekian, aku harus bekerja lebih dari karyawan yang lain yang dapat gaji yang sama. Saya harus lebih. Jadi ini ada satu staf, saudara. Dia tahu semua karyawan staf itu gajinya misalnya ya 50.000 per hari. Staf ini dia tahu
tapi dia datang kerja itu pasti lebih awal. Misalnya jam 8, dia setengah 8 sudah sampai. Kalau sudah sampai di tempat kerja, bukannya nunggu di depan itu, nanti begitu kurang 5 menit baru absensi, baru masuk. Enggak, dia begitu datang, dia langsung masuk, dia langsung tempat kerjanya, dia mulai kerja. Dan ketika jam 4 sudah ada selesai, kan seringkali jam 4 kurang berapa menit sudah tata-tata ya, siap pulang, nunggu, begitu 00, 16.00 langsung, keluar pulang. Dia enggak, dia kerjakan sampai selesai, kadang-kadang pulang jam 5, pulang setengah 6, dia lakukan. Berangkat awal, kadang-kadang pulang akhir, dia lakukan terus. Kemudian tahun depan, semua staf sama naik 10.000, dia juga 10.000, 60.000, sama, dia tahu semua seperti itu. Lalu tahun berikutnya naik 70, tahun berikutnya 80, naik. Dia tetap seperti itu. Satu hari, dia dipanggil bosnya. Kamu kan tahu, kita akan mengembangkan perusahaan baru. Itu sudah siap, sekarang akan beroperasi. Kamu yang jadi manajer. Kaget ya, loh kok saya? Kok ada yang lain, nggak ada senior yang lain? Bosnya berkata, aku sudah lihat, kamu loyal. Sengaja aku tidak memberi bonus, tidak memberikan tambahan ketika kau bekerja lebih. Jammu itu bekerja lebih. Aku tahu kamu bekerja sampai selesai, sengaja aku tidak kasih bonus, tidak kasih tambahan. Tapi kau tetap. Nah, yang prinsipnya aku harus jadi percaya. Aku bekerja seperti itu Tuhan, dan hitung-hitungan. Tapi Tuhan lihat. Begitu jadikan manajer, langsung gajinya naik 3 kali, 4 kali lipat dengan fasilitas yang diberikan. Dan pemiliknya sangat percaya dengan dia. Seperti itu prinsipnya, saudara. Jadi berkat. Apapun, sebagai pengusaha jadi berkat, sebagai karyawan jadi berkat, jadi bawahan jadi berkat bagi pimpinan. Kalau kau jadi pimpinan, jadi berkat bagi bawahan. Pokoknya berpikirlah, orang-orang di sekitar bisa merasakan berkat Tuhan, sehingga kau akan dikatakan ini pasti orang Kristen. Dari buahnya. Jadi seperti itu. Di tetangga ya gitu, jangan jadi masalah, tapi jadi berkat. Jadi saudara, seperti itu. Kerja demikian, apapun saudara, jadi pengusaha ya begitu. Kalau saudara berdagang, aku ingin pelangganku yang menerima berkat. Jangan ini kesempatan, ya, Pak Gorok. Saudara bisa gorok sekali, Anda mendapat keuntungan banyak, tapi orang itu jadi tidak percaya dengan saudara. Dia mungkin juga kecewa, juga sakit hati. Tapi kalau kita tidak begitu, ikatan kerjaan jadi baik. Supplier dengan pelanggan, kalau saudara dengan baik, bayarnya on time, saudara benar-benar, suppliernya gitu. Kok ini barangnya menteng, beliin semua. Pasti dikasih fasilitas. Kalau kerja dengan baik, dengan jujur, ya sudah pasti akan beda. Ya. Nah sekarang itu tadi bagi karyawannya. Sekarang langkah-langkah praktis untuk memulai bisnis, yang berbisnis ya. Dari nol sampai sukses. Nah, ada yang bisnis besar, bisnis kecil, saudara, pokoknya bisnis sendiri. UMKM itu juga pengusaha, ya, pengusaha kecil. Ya, yang namanya karyawan adalah ikut orang. Tapi kalau usaha itu ada pengusaha, usaha kecil. Ya, apapun warungan, ya kamu sudah pengusaha, ya usaha sendiri. Nah, untuk pengusaha apa yang harus dilakukan supaya kita berhasil menjadi naik level terus, mengalami transformasi di dalam bisnis kita? Nomor satu, mulai dengan visi yang jelas dan besar. Harus memiliki visi yang besar dan jelas. Visi yang besar. Tidak usah takut untuk memiliki impian yang besar. Pemimpin tidak bayar, saudara ya. Bayarnya untuk mewujudkan jadi, ya. Itu bayarnya perjuangan, ya usaha. Tapi bermimpi, berusaha, saudara, memiliki impian yang besar, sebab Allah kita Allah yang besar, ya. Yang ya untuk masa depan Anda 10-20 tahun yang akan datang seperti apa yang kau inginkan, supaya bisa mengalami. Jadi memiliki impian yang besar dan jelas. Lalu yang kedua, temukan masalah untuk dipecahkan. Temukan masalah untuk dipecahkan. Jadi kalau kita ingin bisnis, ya, sekarang ini apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kebutuhan
di dunia ini, atau sedang apa di sekitar kita, kota kita ini sedang bagaimana ya. Ada kegerakan apa? Temukan masalah di situ. Kalau kita menemukan, maka kita akan mendapatkan kesempatan ya. Kita bergerak, maka kita akan mendapatkan kesempatan dan mendapatkan berkat. Contohnya kemarin pas pandemi sudah, pas COVID sudah sekalian, maka terjadi kekosongan di masker ya. Masker itu mahal terus. Nah ini ada orang-orang yang ngambil kesempatan, begitu kebutuhan masker sangat dibutuhkan, malah dinaikkan tinggi-tinggi ya. Biasanya satu dus cuma berapa puluh ribu, sampai ratusan ribu, sampai 300.000 dan sebagainya. Mahal sekali. Nah ada pengusaha-pengusaha konveksi saudara. Nah ini sudah ada pesta ya. Jadi apalagi yang buat baju-baju gaul-gaul pesta, mana yang mau beli? Pesta-pesta tidak boleh, kumpul-kumpul tidak boleh. Nah, daripada karyawannya juga ini dipakai mana? Tidak kerjakan. Nah, punya potongan-potongan kain, ya. Lalu dibuat masker. Tujuan pertama cuma dibagikan, ya, supaya jadi berkah. Dibutuhkan. Kenapa tidak dijual? Ternyata ketika dijual, ternyata laku besar. Harganya juga dicari karena modelnya kan macam-macam ya, indah, bagus-bagus. Dua saudara sekalian. Akhirnya kain-kain potong-potong yang tadinya hanya tidak berlaku, tapi jadi uang. Itu kan melihat kebutuhan di sekitar itu, menemukan kebutuhan itu. Lalu juga saudara sekalian, waduh susah dan ada yang nggak biasa masak, terus dia masak, sudah open PO. Saya nggak biasa buat roti, dia memang bisa buat roti daripada di rumah nganggur, ya sudah dia buat terus open PO, dan akhirnya ada orang yang beli dan akhirnya beli berlangganan berlanjut, akhirnya dia buat roti saudara. Jadi temukan saudara sekalian ya. Lalu fokus pada pembelajaran cepat ya. Fokus pada pembelajaran cepat ya. Apa yang bisa cepat kita raih ya. Belajar cepat, jangan menunda-nunda. Mulai dari kecil tapi cepat ya, praktis dan kita bisa menguasai. Jadi jangan pikiran gede-gede dulu, tapi yang cepat dan kita melangkah dulu. Nah, seperti itu saudara. Lalu bangun tim yang hebat ya. Bangun tim, kalau sudah usaha yang menjadi bagian besar, kita butuh tim yang kuat ya, seperti gereja. Ketika gereja awal ya sudah orang-orang biasa seperti ini ya, kita masih seperti ini ya, orang-orang yang bisa mau melayani. Tapi begitu tambah besar kita perlu orang-orang yang memang punya kapasitas yang bisa, yang hebat ya, sehingga semakin bisa maju. Lalu gunakan teknologi ya, teknologi yang sekarang begitu maju besar ya, gunakan saudara ya, sudah ada teknologi. Nah, Pak Baja sering terus mengajarkan ya, Pak Jo juga mendorong untuk kita gunakan AI. Sudah pernah gunakan AI? Dan coba ya, dulu saudara sekalian ya, download dulu, ngambil dulu ya aplikasinya AI saudara, Chat GPT ya, kalau nggak salah Chat GPT yang gambarnya kayak apa itu ya. Nah itu dengan kita nulis dijawab. Saya yang kagum itu, saya tanya ini terus dijawab, terus saya berkata terima kasih ya AI, terus langsung sama-sama dijawab juga, sama-sama. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan lagi saudara. Oh dijawab lagi kayak orang aja ya, langsung saudara. Apa saja. Saya tadi kemarin saya terus merenungkan juga, saya mau tanya di Alkitab, raja-raja yang takut akan Tuhan ya, raja-raja Israel yang takut akan Tuhan. Nah, lalu muncul saudara, raja-raja, tapi ini raja-raja Yehuda, mau saya tanya itu yang Israel. Lalu saya tanya kembali, tolong ditambahkan lagi, terus itu saya tanya lebih spesifik lagi, raja-raja yang dari Israel itu. Ternyata gak ada, semua jahat di mata Tuhan. Oh, seperti itu, pegang besar. Tapi yang di Yehuda banyak yang takut akan Tuhan, ada yang tidak. Tapi kalau di Israel itu cuma satu, kalau nggak salah Yehu, tapi yang lain itu memang jahat di mata Tuhan. Yang bangsa, yang Israel ya, yang sebelah arah itu. Nah, dijawab saudara. Isa, ya seperti itu. Bahkan dengan kita mengatakan pun bisa dijawab langsung. Ya, jadi gunakan saudara ya, gunakan fasilitas. Dan kemudian saudara bangun jaringan yang kuat.
jaringan yang kuat, bangun jaringan yang kuat. Memang butuh sekarang, sudah nggak bisa orang berhasil sukses dengan sendiri, tapi melalui jaringan, ya, dan menggunakan jaringan-jaringan dengan media sosial akan semakin besar. Ternyata seperti itu, ya, bisa booming satu tempat, booming ternyata saudara, ya, memang diviralkan, ya, diviralkan bahkan itu undang memang tukang-tukang ya membuat viral itu, ya. Begitu diviralkan langsung ramai ketika diwawancara ini begitu ramai. Ya, ini sejak diviralkan, sebelumnya ya juga cukup ramai, tapi begitu diviralkan meningkat 2 kali lipat. Jadi gunakan, ya, media sosial, gunakan kemajuan teknologi saat ini. Tidak bisa enggak. Dan anak Tuhan juga jangan sampai ketinggalan. Kita gunakan, bukan itu menjadi andalan utama, tapi itu bisa membantu. Yang pertama tetap Tuhan yang membuka jalan. Kalau kita lakukan, kita bisa melihat seperti itu. Dan ternyata memang demikian, saudara. Sekarang perang ekonomi itu dengan teknologi, ya. Dan ini ketika AI sudah muncul sekian lama, tiba-tiba di bulan Januari kemarin Cina mengeluarkan AI juga DeepSeek. Nah, saudara kalau buka DeepSeek, nanti di situ sudah baru muncul pas saat Ronald Reagan ini dijadikan Trump ini jadi presiden, dan itu diluncurkan, dan begitu diluncurkan hari itu juga diluncurkan, dan mulai beberapa hari kemudian langsung saham-saham dari Amerika yang ini AI mulai turun sekian persen, terus turun, dan di total turunnya itu sampai di total mengalami kerugian 16.000 triliun. Saya sampai bingung, 16.000 triliun hanya dalam 2-3 hari. Sahamnya rontok seperti itu, 16.000 triliun. Jadi itu seperti itu, saudara. Jadi kita bisa melihat dunia itu bergerak seperti itu. Mari kita percaya firman Tuhan ini mendorong kita semua untuk kita membangun mindset kita di dalam Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang besar. Tuhan ingin setiap kita mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama, mari kita datang pada Tuhan. Yang buka pujian, pimpinan pujian. Saudara yang ingin mengalami terobosan transformasi dalam keuangan, sudah benar-benar buka hati saudara, datang pada Tuhan, kita pada Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan ini sudah disampaikan, ketika saudara menjadi bencana yang baik, ya, tanah yang baik, biarlah benih itu tumbuh dalam hati saudara. Jadi ketika saudara mendengar, saudara terima dengan lemah lembut, dan saudara minta kepada Tuhan supaya benih itu bertumbuh, dan pada akhirnya terjadi dalam kehidupan kita yang sungguh nyata akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara sekalian. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Kami percaya kerinduan-Mu Tuhan bagi setiap kami, karena Engkau sudah menyediakan segala anugerah berkat-Mu yang berlimpah. Tolong kami Tuhan, sehingga kami menjadi bencana-bencana yang menerima berkat-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah. Urapi kami sadar Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Engkau segala berkat ilahi, berkat-berkat telah tersedia, dan Engkau memberikan kemampuan kesanggupan untuk kami dapat menerima. Tolong kami Tuhan untuk mentransformasi mindset kami, pola pikir kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kami. Tolong setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan bisa mengalami terobosan-terobosan transformasi dalam pikiran kami. Tolong kami Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa, hamba berdoa dalam melalui firman Tuhan ini, kami boleh mengalami level up bagi keuangan kami. Kami boleh mengalami kenaikan dalam keuangan kami. Semakin kami dapat mandiri dalam keuangan, kami bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Tuhan Kau melawat setiap kami, jadikan kami berhasil. Urapi kami dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap butuh di mata kami,
setiap kegagalan dan kegagalan Tuhan, kami percaya kami bangkit bersama Tuhan, dan kami mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk persembahan. Lukas 6 ayat 38. Bila dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam timbangan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan mengajarkan prinsip luar biasa tentang memberi dalam ayat ini. Ketika kita memberi, kita tidak sedang kehilangan sesuatu, tetapi menabur benih yang akan menuai berkat yang berlimpah. Tuhan berjanji memberikan kembali kepada kita takaran yang baik, dipadatkan, digoncangkan dan ditumpah keluar. Jadi ternyata menabur ada satu kunci untuk mengalami life up your finance. Tuhan, saat ini kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami angkat persembahan kami persembahkan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kesempatan kami untuk menabur, dan Tuhan berkati benih yang kami tabur, urapi, dan kami berikan dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita Tuhan, sebab kami percaya semua datang daripada-Mu, untuk bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami.